Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 31, Gila Karena Terlalu Mencintaimu. Kurang ajar, jaga ucapanmu, Renita berteriak. Bahkan beberapa orang sampai melirik ke arah kami. Kenapa kau marah? Ayahku pernah mengatakan saat kita menyampaikan kebenaran, maka akan ada dua reaksi. Yang bijak akan merenung dan yang bodoh akan tersinggung. Ya, seperti kau ini. Aku semakin menghinanya, biar dia malu sekalian. Dasar pelakor sialan, aku akan menghajarmu. Renita semakin marah, dia mengangkat tangannya hendak memukulku. Tapi Evan menahannya dan Satria juga segera melindungiku. Renita sudah, ayo kita pergi. Evan menarik paksa kekasihnya itu, tapi dia tak peduli. Amanda sudah, walaupun mereka telah menyakitimu, jangan dibalas. Masa ia digigit anjing, anjingnya kau gigit balik? Dia akan mendapatkan karmanya dan menyesal nanti. Ucapan Satria benar-benar membuatku kagum sekaligus geli. Lihatlah, wajah Renita dan Evan sudah memerah karena geram. Kau dengar itu, tunggulah karmamu datang. Aku pun menarik lengan Satria dan berlalu dari hadapan dua manusia tak tahu malu itu. Dasar sialan, aku sumpahi kalian tidak pernah bahagia. Aku masih mendengar Renita mengumpat kami, tapi aku tak peduli. Waktu begitu cepat berlalu, tak terasa hari yang paling aku tunggu sudah di depan mata. Besok adalah hari pernikahanku dengan Satria, segala persiapan sudah beres. Di rumah juga sudah ada emak dan beberapa kerabatku yang lain. Rasanya aku tak sabar menunggu esok datang, padahal jujur aku deg-degan. Pernikahanku dan Satria akan digelar di rumah sederhanaku ini. Tadinya Satria ingin mengadakannya di gedung mewah, tapi aku menolaknya. Aku hanya ingin pernikahan sakral ini berjalan dengan hikmat dan sederhana. Tanpa memubazir uang untuk menyewa gedung segala. Amanda. Dimas memanggilku. Lelaki itu sudah berada di depan pintu kamarku entah sejak kapan. Dimas memang sudah terbiasa menyelonong masuk ke kamarku. Hei, Mas, kemana saja sih? Kok tak pernah kelihatan belakangan ini? Aku segera menghampiri sahabatku ini. Sejak terakhir kali dia mengantarku 2 minggu yang lalu, baru ini aku melihatnya lagi. Dia menghilang entah kemana, aku semakin aneh dengannya. Aku ada pekerjaan sedikit, jadi agak sibuk. Ucap Dimas sambil mengedarkan pandangannya melihat kamarku, yang sudah disulap jadi kamar pengantin yang indah. Oh, tapi sudah selesai kan? Aku tak mau loh kalau kau sampai tak datang ke pernikahanku besok. Aku berpura-pura merajuk, dan Dimas pun hanya tersenyum. Manda, apakah setelah ini kita masih bisa berteman? Mendadak wajah Dimas sendu. Mungkinkah sahabatku ini sedang takut kehilangan aku? Hahaha, lucu sekali. Ya tentu saja masihlah, Mas. Sampai kapanpun, kau akan tetap jadi sahabatku. Bahkan kau sudah aku anggap seperti saudaraku sendiri. Aku menjawabnya.
Aku mengerti kekhawatiran Dimas. Kami sudah bersahabat sejak kecil, jadi pasti wajar jika takut kehilangan aku. Dimas tak menjawabku sama sekali, dia hanya tertunduk. Aku semakin bingung melihat tingkah anehnya. Belakangan ini, Dimas seperti menyimpan sesuatu dariku. Dia lebih banyak diam daripada bercanda seperti dulu. Mas, sebenarnya kau kenapa sih? Kau lagi ada masalah ya? Cerita dong. Aku mendekatinya dan memandang lekat wajah sendunya itu. Tidak ada apa-apa kok. Dimas tersenyum, walaupun aku tahu itu senyum terpaksa. Ya sudah, aku pulang dulu. Kau istirahat ya, biar besok badanmu fit. Lanjut Dimas yang semakin mengembangkan senyumannya sambil mengusap pucuk kepalaku. Iya, besok kau harus datang tepat waktu ya. Awas saja kalau kau telat. Gertakku, baiklah, selamat malam, Manda. Dimas pun berlalu keluar dari kamarku. Terkadang aku merasa bingung dengan sahabatku yang satu ini. Kemarin dia bisa bersikap hangat dan manis, tapi hari ini dia dingin dan tak banyak bicara. Sebenarnya apa yang terjadi dengannya? Hari ini adalah hari terindah dalam hidupku. Akhirnya apa yang aku impikan akan segera terwujud. Aku menganggap ini suatu keberuntungan karena bisa menikah dengan lelaki seperti Satria. Aku sudah selesai didandani, kebaya mahal yang Satria belikan sungguh pas di badanku. Aku merasa seperti putri dari keraton. Beberapa orang tak henti-hentinya berdecak kagum saat melihatku. Cantik, kata mereka. Bolehlah, hari ini aku percaya itu. Manda, mempelai laki-lakinya sudah datang. Ya, ampun, ternyata dia tampan sekali, kaya lagi. Ketemu di mana sih lelaki seperti itu? Rere mendadak heboh saat melihat kedatangan Satria. Ketemu di gorong-gorong. Jawabku asal. Wajah Rere mendadak masam. Memangnya dia tikus gat apa? Rere melengos dan berlalu dari hadapanku. Aku hanya terkekeh melihat tingkah lucu temanku ini. Semua orang sedang heboh menyambut rombongan mempelai lelaki. Hanya aku sendiri yang masih bersembunyi di dalam kamar. Kata emak, aku tak boleh keluar sebelum dipanggil. Dan sebagai anak yang baik, aku menurut saja. Namun tiba-tiba seorang pria bertopeng masuk ke kamarku melalui jendela. Aku yang kaget, refleks ingin berteriak. Tapi pria itu segera membekap mulutku dengan sapu tangan. Mendadak kepalaku pusing dan aku tak tahu apa-apa lagi. Aku mengerjap dan berusaha mengumpulkan kesadaran. Lalu ku fokuskan pandangan menatap langit-langit ruangan yang sangat asing bagiku. Aku sungguh tak mengenal tempat ini. Seketika otakku mengingat sesuatu. Pernikahanku dan lelaki bertopeng yang masuk ke kamarku. Aku sontak bangun dengan susah payah karena tanganku diikat. Aku di mana? Tanyaku panik. Kau sudah bangun rupanya. Seorang lelaki yang tak asing membuka pintu kamar dan menyelonong masuk. Kau, bukannya kau itu, berondong ibumu? Kau pasti mau mengatakan itu kan?
Ucap lelaki yang tak lain adalah kekasih ibuku. Mau apa kau? Apa ibuku yang menyuruhmu? Aku bertanya dengan sorot mata yang menyalang. Aku curiga ini ulah ibu, atau memang benar peneror itu adalah ibu. Hahaha, ibumu itu sudah jadi gembel di jalanan. Wanita tua yang tak bisa menghasilkan itu untuk apa dipelihara? Lelaki itu mengejek ibuku. Berarti ini bukan ulah ibu. Lalu untuk apa si brengsek ini menculikku? Dasar tidak tahu malu, apa maumu? Aku tidak mau apa-apa. Aku di sini hanya membantu temanku saja. Dan tugasku sudah selesai. Jawab lelaki itu santai lalu beranjak pergi. Teman. Oke, fix. Aku semakin bingung dan cemas. Hai, Amanda sayang. Maaf ya kalau aku mengganggu acara pentingmu. Dimas, kenapa kau bisa ada di sini? Kau mengenalnya? Mataku membulat sempurna saat melihat Dimas juga ada di sini. Tentu saja aku mengenalnya, dia itu temanku. Bahkan dia pertama kali bertemu ibumu sehabis pulang dari rumahku. Dan hari ini dia membantuku menculikmu. Dimas berbicara dengan nada bicara yang tenang. Sungguh aku terkejut bukan main mendengar ucapannya. Lelaki itu melangkah mendekatiku. Apa? Kenapa kau melakukan semua ini? Apa salahku, Mas? Aku semakin gemetar saat Dimas sudah duduk di hadapanku. Aku melakukan ini karena aku mencintaimu. Dan salahmu adalah kau tak pernah peka dengan perasaanku. Dimas berteriak penuh emosi. Aku sampai memejamkan mata karena takut. Mas, kau itu sahabatku. Aku menyayangimu sudah seperti saudaraku sendiri. Aku tak pernah berpikir akan ada cinta di antara kita. Kenapa tidak? Apa karena aku orang miskin? Aku tidak kaya raya seperti si satria itu, iya kan? Dimas semakin tidak terkontrol. Dia menganggapku wanita matre. Kau salah, Mas. Tidak seperti itu. Aku membantah. Mas, tolong lepaskan aku. Satria dan semua orang pasti cemas mencariku. Aku memelas dan memohon kepadanya. Aku tak peduli, sebentar lagi kau akan menjadi milikku. Apa maumu? Aku semakin panik dan takut. Menikah denganmu. Aku terkesiap mendengar keinginan Dimas itu. Aku benar-benar tak menyangka dia melakukan semua ini. Kau sudah gila, Mas. Lepaskan aku. Aku semakin memberontak. Iya, aku memang gila karena terlalu mencintaimu. Kau tahu, aku pergi merantau agar bisa mengumpulkan uang untuk melamarmu. Bahkan aku sudah membeli cincin untukmu. Tapi saat aku pulang, ternyata kau malah mencintai orang lain. Kau tahu betapa sakitnya aku? Aku sungguh tak rela kau menjadi milik si brengsek itu. Dimas mengoceh dengan suara yang lirih. Aku terkejut sekaligus sedih mendengarnya. Kenapa persahabatan kami harus seperti ini? Mas, aku minta maaf untuk semua rasa sakitmu itu. Tapi kau harus tahu, cinta itu tak bisa dipaksakan. Aku hanya menyayangimu sebagai sahabat. Kau teman terbaikku, aku juga tahu kau menyayangiku.
Jadi aku mohon izinkan aku menikah dengan Satria ya. Aku mencoba bernego dengannya, berharap dia luluh. Sekarang aku tahu, ini jawaban dari sikapnya yang aneh. Hahaha. Dimas tertawa ala pemeran antagonis, aku sampai merinding. Kau jangan coba-coba merayuku. Aku takkan melepaskanmu dan kita akan segera menikah. Dimas beranjak dan berlalu dari hadapanku. Mas, tolong lepaskan aku, Dimas. Aku berteriak dan memberontak, tapi sia-sia. Aku benar-benar tak menyangka Dimas akan melakukan ini. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus pasrah? Setelah kembali dari rumah Amanda, Dimas sama sekali tak bisa berhenti memikirkan gadis itu. Segala cara dia lakukan untuk menarik simpati Amanda, agar sahabatnya itu jatuh cinta kepadanya. Tapi usahanya selalu tak membuahkan hasil. Amanda tetap memilih Satria, lelaki yang baru saja memasuki hidupnya. Tadinya Dimas sudah memutuskan untuk menyerah dan mengikhlaskan gadis yang dia cintai sejak remaja itu. Selama hampir 2 minggu ini, dia berusaha menjauhi Amanda. Tapi semakin dia mencoba jauh, rasa tidak relanya semakin besar. Dia benar-benar tak bisa mengontrol dirinya lagi. Dimas memutuskan untuk menculik Amanda dan menggagalkan pernikahannya dengan Satria. Lelaki itu segera menghubungi seorang teman yang selalu membantu aksinya. Ray, tolong aku sekali lagi. Besok pagi tunggu di ujung jalan dekat rumahku dan bawa mobil. Dimas memerintah temannya itu. Kau mau apa lagi, Ray? Aku akan menculik Amanda dan membawanya kabur. Aku tak rela dia menikah dengan si brengsek itu. Dimas menggeram. Kau yakin? Bagaimana kalau kita ketahuan? Kau tenang saja, aku akan pastikan semua aman. Kau tinggal ikuti instruksiku. Dimas mencoba meyakinkan temannya itu. Ya sudah, kalau kau bukan teman baikku, aku tak akan mau terlibat sejauh ini. Aku janji ini yang terakhir. Setelah ini aku akan membawa Amanda pergi jauh dan aku tak akan menyusahkanmu lagi. Ucap Dimas yakin. Baiklah. Mereka berdua akhirnya mengakhiri pembicaraan itu. Keesokan paginya, setelah memantau situasi dan memastikannya aman, Dimas meminta Ray memarkirkan mobilnya tak jauh dari jendela kamar Amanda, yang kebetulan berbatasan langsung dengan lahan kosong. Dimas beberapa kali mengintip melalui celah jendela kamar Amanda tanpa sepengetahuan siapapun. Dan begitu melihat Amanda sendiri di dalam kamar, Dimas pun bergegas masuk dari jendela kamar gadis itu yang memang sudah terbuka. Melihat kedatangan Dimas, spontan Amanda ingin teriak. Tapi dengan cepat Dimas membekap mulut dan hidungnya dengan sapu tangan yang ditetesi obat bius. Setelah Amanda pingsan, Dimas segera mengangkat tubuh kurus gadis itu dan keluar melalui jendela kemudian memasukkannya ke dalam mobil. Ray pun segera melaju meninggalkan rumah Amanda. Semua orang sudah berkumpul di kediaman Amanda. Proses ijab kabul akan segera dilaksanakan. Mbak panggil Amanda dulu ya.
ucap emak kepada ayah Amanda lalu beranjak ke kamar gadis itu. 2 menit kemudian terdengar suara teriakan emak dari dalam kamar Amanda. Sontak semua orang terutama Satria berlari menuju kamar itu. Ada apa, Bu? Tanya Satria bingung. Amanda tidak ada. Dia hilang, ucap emak panik. Apa? Coba hubungi ponselnya. Pinta ayah Amanda. Satria segera menghubungi nomor calon istrinya itu. Dan terdengar deringan dari meja hias, ternyata ponselnya tergeletak di sana. Dia tidak membawa ponselnya. Satria dan semua orang semakin panik. Jangan Manda diculik, seperti di novel-novel itu. Bisa saja penculiknya masuk dari jendela dan membawa Manda pergi, ucap Rere heboh. Seketika Satria memandang ke arah jendela yang sudah terbuka lebar. Perasaan lelaki ini semakin tidak enak. Dia segera mendekati jendela dan memperhatikannya dengan seksama. Mata Satria pun tertuju kepada jejak kaki di kusen dan lantai. Bahkan ada jejak ban mobil di samping jendela kamar Amanda. Sepertinya ada yang memarkirkan mobil di sini. Apa Amanda memang benar-benar diculik, tapi siapa pelakunya? Satria bingung. Apa jangan ini perbuatan Renita, tapi aku rasa dia tak senekat ini. Atau ini ulah peneror itu juga? Bersambung.